Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Theodora Octavia Nauli, NPM 016, Foni Melindawati, NPM 017, Jessica Barbara Eshinipati, NPM 023, Tiara Arif Kundarinanti, NPM 036. Latar belakang studi kelayakan bisnis. Pelaksanaannya begitu esensial sehingga bisa menentukan nasib bisnis di masa yang akan datang. Meski demikian, studi kelayakan bisnis bukanlah langkah pertama dalam merintis usaha yang dapat dilakukan. Feasibility study ini dilakukan ketika seluruh rencana bisnis sudah matang di atas kertas. Studi ini dilakukan untuk menguji sejauh mana konsep bisnis yang dirancang bisa diaplikasikan di dunia nyata. Studi kelayakan bisnis umumnya dilakukan oleh perusahaan sebelum mengeksekusi rencana bisnisnya. Namun, hal ini juga biasanya diterapkan oleh investor yang ditawari untuk membiayai rancangan bisnis tersebut. Jika hasilnya potensial, biasanya akan dilanjutkan dengan realisasi beserta dengan perbaikan yang perlu dilakukan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah analisis yang mempertimbangkan seluruh faktor relevan dalam sebuah proyek atau dalam hal bisnis. Faktor-faktor tersebut meliputi ekonomi, hal teknis, hukum, dan pertimbangan penjadwalan, serta tujuan untuk menyukseskan sebuah proyek dan menentukan layak atau tidaknya bisnis yang akan dijalankan. Kegiatan ini bisa diatur oleh manajer proyek yang pada akhirnya melakukan studi terhadap pro dan kontra sebuah usaha atau bisnis sebelum menginvestasikan sejumlah uang dan waktu. Mempelajari hal ini juga bisa memberikan manajemen pelaksanaan informasi yang krusial yang akan mencegah perusahaan untuk terlibat bisnis yang berisiko. Jenis-jenis investasi. Investasi dibagi menjadi 5, yaitu investasi berdasarkan asetnya, investasi berdasarkan pengaruh, investasi berdasarkan sumber pembiayaan, investasi berdasarkan bentuk, serta investasi berdasarkan waktu. Investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu real asset yang merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan, serta financial asset yaitu dokumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang seperti deposito, commercial paper, dan SBPU. Yang kedua ada investasi berdasarkan pengaruh. Investasi modal ini merupakan investasi yang berdasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi 2, yaitu investasi autonomous atau berdiri sendiri, atau investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat berharga. Kedua, investasi income atau investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan yang didapat dari selain bekerja. Yang ketiga ada investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini berdasarkan kepada pembiayaan asal atau asal-usul investasi yang memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu investasi yang bersumber dari dana dalam negeri atau investasi yang bermodalkan asing. Yang keempat ada investasi berdasarkan bentuk. Investasi yang berdasarkan pada cara menanamkan investasinya. Modal ini dibagi menjadi 2, yaitu investasi langsung yang dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri seperti membangun pabrik, membangun gedung, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Yang kedua investasi tidak langsung, yaitu investasi portofolio yang digunakan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, beserta turunannya. Dan yang terakhir ada investasi berdasarkan waktu yang dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan penanaman modal oleh seorang yang jangka waktunya relatif pendek, misalnya setahun atau 2 tahun. Lalu investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan seseorang yang jangka waktunya relatif panjang, seperti saham, reksadana, obligasi, emas batangan, properti, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kegagalan usaha.
Faktor-faktor ini bisa saja muncul meskipun suatu studi telah dilaksanakan atau telah dilakukan secara benar dan sempurna. Faktor yang menjadi penyebab yakni ada 6. Yang pertama, data dan informasi yang tidak lengkap. Saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan bisa saja kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penilaian dari sebuah penelitian ini dianggap kurang atau bahkan tidak ada. Selain itu, data yang disediakan bisa saja tidak dapat dipercaya atau palsu. Untuk itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya kumpulkan data dan informasi selengkap mungkin. Selain itu, datanya juga harus bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Kemudian yang kedua yaitu tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan oleh si penstudi kurang teliti dalam meneliti dokumen yang menjadi mendukung sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tim studi harus melatih atau mencari tenaga yang benar-benar ahli dalam bidangnya, sehingga faktor penelitian dapat menjadi jaminan. Kemudian yang ketiga yaitu salah perhitungan. Kesalahan dapat pula diakibatkan oleh si penstudi ini salah dalam melakukan perhitungan, misalnya dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan atau didapatkan ini tidak akurat. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Para pelaksana bisnis tentunya memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan menjalankan suatu bisnis tersebut. Apabila para pelaksana bisnis tersebut tidak mengerjakan proyek secara benar atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka kemungkinan besar bisnis ini akan mengalami kegagalan. Kemudian yang kelima, ada kondisi lingkungan. Kegagalan lainnya yaitu adanya unsur-unsur yang memang tidak bisa dikendalikan oleh manusianya sendiri. Artinya saat melakukan penelitian dan pengukuran, semuanya itu telah dilakukan secara tepat dan benar. Tapi bisa saja dalam perjalanannya terjadi faktor perubahan lingkungan yang mengakibatkan studi ini mengalami kegagalan. Perubahan lingkungan seperti perubahan ekonomi, perubahan politik, hukum, sosial, dan perubahan perilaku masyarakat, atau bahkan bisa juga dikarenakan bencana alam. Kemudian yang terakhir ada unsur kesengajaan. Peneliti bisa saja sengaja membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, atau bisa juga dilakukan oleh para pelaksanaan di lapangan melakukan perbuatan tercela sehingga menyebabkan gagalnya suatu proyek atau bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari suatu bisnis. Ada beberapa manfaat dari suatu bisnis itu baik bagi perusahaan, pemerintah maupun dari masyarakat. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan ketika usaha tersebut akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan ini bagi pemilik bisnis. Keuntungan ini bisa diukur dari nilai uang yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Dengan adanya usaha yang jelas tentunya akan membuka peluang pekerjaan baik bagi masyarakat yang terlibat langsung maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Dengan adanya peluang pekerjaan ini tentunya akan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja pada usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi ini diantaranya yang pertama yaitu menambah jumlah barang dan jasa. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu produk. Yang ketiga, meningkatkan devisa, dan yang keempat, menghemat devisa. Kemudian, manfaat yang keempat yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Manfaat yang dirasakan ini bisa saja bermanfaat bagi masyarakat secara luas, seperti
tersedianya jalan, air, penerangan, pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah atau sarana dan prasarana lainnya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu membuka isolasi wilayah. Untuk berbagai wilayah tertentu, pembukaan suatu usaha, misalnya perkebunan, jalan, atau pelabuhan, itu tentunya akan membuka isolasi wilayah. Wilayah yang tadinya tertutup itu akan menjadi terbuka sehingga akses masyarakat akan menjadi lebih baik atau bahkan lebih mudah. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Dengan adanya proyek atau usaha, biasanya pekerja ini datang dari berbagai suku bangsa. Nah, pertemuan dari berbagai suku ini tentunya akan meningkatkan persatuan. Sehingga dengan adanya proyek di berbagai daerah ini akan memberikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Selanjutnya, ada tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan yang pertama yaitu menghindari risiko kerugian. Untuk mengatasi risiko kerugian di masa mendatang, karena di masa mendatang tentunya pasti ada risiko yang tidak pasti. Kondisi ini bisa saja bisa diramalkan terjadi atau memang tidak dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi dari studi kelayakan bisnis sendiri yaitu untuk meminimalkan risiko yang tidak kita inginkan, itu risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi beberapa hal, seperti berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha tersebut dijalankan, kemudian di mana lokasi tersebut dibangun, kemudian siapa saja yang akan melaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya, dan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh serta bagaimana cara pengawasannya apabila terjadi penyimpangan. Apabila perencanaan tersebut sudah kita ramalkan, tentunya akan memudahkan kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang telah disusun tersebut, tentunya para pelaksana yang mengerjakan bisnis akan memiliki pedoman atau acuan yang harus dikerjakan, sehingga pekerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik sehingga sasaran dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha dengan mengikuti suatu rencana atau standar yang telah disusun, tentunya akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari usaha yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka apabila suatu ketika terjadi penyimpangan tersebut akan mudah terdeteksi sehingga para pelaksana ini akan sesegera mungkin melakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis dapat dilihat dalam kajian kemungkinan seringkali setiap pihak dalam memenuhi ketuntutan mempunyai pandangan dan minat yang berbeda-beda. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan yaitu yang pertama, pemilik usaha. Pemilik usaha sebagai pihak yang akan berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan para pemilik tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat itu benar-benar dipelajari oleh para pemilik apakah akan memberikan keuntungan atau malah kerugian. Yang kedua, kreditur atau bank. Kreditur atau bank akan lebih memperhatikan pada aspek keamanan dari dana yang dipinjamkan. Dengan demikian, si kreditur berharap
bunga dan pembayaran bulanan dari pinjaman utama dapat dibayar dengan tepat waktu. Karena itu, si kreditur sangat memperhatikan pola aliran kas selama jangka waktu pinjaman tersebut. Tentu saja ini tidak berarti mereka tidak memperhatikan prospek usaha tersebut. Namun perhatian utama mereka adalah periode pembayaran. Selama periode ini, perusahaan sebenarnya dapat membayar kembali pinjaman. Lalu setelah periode itu, pengembangan perusahaan atau proyek komersial tidak lagi menjadi perhatian si pemberi pinjaman. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah terutama lebih berkepentingan untuk meyakinkan apakah bisnis yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian secara umum. Manfaat kepada masyarakat luas seperti penyediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga berharap bahwa bisnis yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan sekitarnya, baik terhadap manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan. Antara lain yang pertama, aspek hukum dan atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan yaitu aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan usaha. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yaitu izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan, apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, potensi pasar, lalu jumlah konsumennya, lalu daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis tersebut berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika seseorang ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Lalu yang keempat, ada aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini yang akan diteliti yaitu mengenai lokasi usahanya, baik kantor pusat atau cabang, pabrik atau gudang. Lalu penelitian mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan. Apakah harus dengan dekat pasar atau dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja atau yang lainnya. Penggunaan teknologi, apakah menggunakan padat karya atau padat modal. Jika padat karya, maka akan memberikan kesempatan kerja. Namun jika padat modal, justru sebaliknya. Lalu yang kelima, terdapat aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan atau pengembangannya. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Yang keenam, terdapat aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitarnya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitarnya. Sedangkan dari sisi ekonominya, analisis yang dilakukan yaitu bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan.
Yang terakhir, ketujuh, aspek dampak lingkungan. Aspek dampak lingkungan berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari usaha yang dirintis, seperti pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat adanya perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka sebelum suatu studi dijalankan perlu dilakukan persiapan. Tahapan-tahapan dalam studi ini hendaknya dilakukan dengan benar agar tidak terjadi penyimpangan dan tentunya untuk mendapatkan hasil studi yang baik pula. Berikut ini adalah tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi ini sangat diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang kualitatif. Data dan informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya, Biro Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengelola Pasar Modal, Bank Indonesia, Departemen Teknik, atau lembaga penelitian milik pemerintah ataupun swasta. Pengumpulan data ini dapat dari data primer maupun data sekunder. Yang kedua adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah biasa dilakukan dalam bisnis. Pengolahan perlu dilakukan dengan teliti terhadap aspek-aspek yang telah ada. Apabila di dalamnya terhadap perhitungan, hendaknya diperiksa ulang untuk memastikan kebenaran hitungan tersebut. Yang ketiga adalah analisis data. Ini dilakukan untuk menentukan kriteria kelayakan bisnis dari seluruh aspek yang ada. Setiap jenis usaha memiliki kriteria sendiri untuk dikatakan layak atau tidak layak untuk dilakukan. Kriteria kelayakan diukur dari setiap aspek untuk seluruh aspek yang telah dilakukan. Apabila dari hasil analisis dinyatakan bahwa bisnis tersebut tidak layak, maka sebaiknya dibatalkan saja dengan menyertakan alasannya. Langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan. Dengan melihat kriteria tertentu dan telah memperoleh hasil. Pengambilan keputusan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Langkah terakhir yang dilakukan adalah memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu tentang laporan studi yang telah disusun. Dalam memberikan rekomendasi, diberikan juga saran-saran perbaikan yang perlu, jika memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen maupun persyaratan yang lain. Apabila suatu hasil studi kelayakan bisnis dinyatakan layak, maka sebaiknya bisnis tersebut dijalankan. Yang berikutnya adalah sumber data dan informasi. Sumber data dan informasi yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya dapat diperoleh dari publikasi ekonomi dan bisnis seperti koran dan majalah, publikasi Bank Indonesia, Perbanas maupun lembaga keuangan lainnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pengelola Pasar Modal, Biro Pusat Statistik, Asosiasi Industri dan Dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis, lembaga-lembaga penelitian, departemen terkait Departemen Pertanian, UKM, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah universitas atau perguruan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.